Beginilah suasana di pagi hari di Pantai Desa Sumberdaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang merupakan titik temu para nelayan bertransaksi jual beli hasil tangkapannya dengan para bakul ikan, atau lebih dikenal dengan sebutan pelele. Dengan tidak adanya tempat pelelangan ikan atau TPI, terpaksa transaksi dilakukan di sepanjang pantai seperti yang Anda lihat ini. Merupakan aset yang bisa meningkatkan PAD melalui sektor perikanan kalau transaksi ini dilakukan di tempat pelelangan ikan atau TPI. Pak, sebenarnya TPI di Sumur itu diperlukan nggak sih, Pak? Kalau istilah diperlukan sebetulnya perlu sih, saya sebagai pengusaha saya pengusaha ikan gitu. Biasanya kan dulu mau lelang terus lelang. Gitu ya, Pak ya. Setelah nggak ada vakum tuh lelang itu, sekarang susah. Dan perlu kami informasikan, ini menurut informasi warga sekitar, ini adalah bangunan bekas TPI. Sebelum tsunami ini berfungsi, dan kesana di sampingnya itu dibangun bangunan baru yang memang direncanakan untuk TPI, dan di sana pun warga begitu kedatangan Bang Kumis melihat nih kondisi fisik yang ada di bangunan baru tersebut. Sore pemirsa, tentunya Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Di edisi hari ini Kamis 16 Januari 2025, Bang Kumis ada di kawasan nelayan di Kecamatan Sumur, tepatnya di depan pembangunan yang mangkrak. Entah ini pembangunan apa, tapi menurut informasi bahwa bangunan yang mangkrak ini merupakan pembangunan TPI, tempat pelelangan ikan untuk para nelayan sumur. Entah apa penyebabnya, apakah kurangan anggaran atau memang ada indikasi penyelewengan anggaran hingga pembangunan ini nggak jelas. Dan nanti Bang Kumis akan sedikit menggali informasi dari warga sekitar yang mengetahui tentang keberadaan bangunan yang tanpa atap ini. Dari Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Bang, mohon izin ya, sehubungan Bang Kumis ini sore-sore sengaja hadir di sini karena dapat informasi dari DPRD Provinsi Banten, Komisi 2, Pak Musa, bahwa di sini ada pembangunan TPI atau PPI di kawasan Sumur yang nampak perlu dipertanyakan. Nah, sepengetahuan Bang Opik, ini gimana sih awal mula dibangunnya, Bang? Jadi pada awal tahun 2023 ya, akhir 2023 awal 2004 itu dari DKP provinsi pernah datang ke sini. Bahkan saya yang mendampingi survei untuk perbaikan TPI di sini, bahkan diukur panjang lebarnya dengan kontraktornya itu yang mau mengerjakannya, Bang. Gitu. Setelah pelaksanaannya pihak DKP dan kontraktor itu tidak ada menghubungi saya lagi dan tidak pernah tahu bahwa ini dibangun gitu. Setelah beberapa bulan yang lalu saya lewat sini, saya mempertanyakan ini bangunan apa gitu. Mungkin dalam pemikiran saya ini yang akan direncanakan dibangun oleh DKP, tetapi bukan di sini sebetulnya. Yang diukur itu di sebelah situ, gitu. Memperbaiki gedung yang lama. Dengan kondisi bangunan yang nggak jelas ini, bentuknya atau keperuntukannya ini kan nggak jelas nih, karena belum ada apa-apa nih, baru beton-beton saja. Menurut Bang Opik sebagai perwakilan warga nelayan bagaimana, Bang? Bagi kami para nelayan ini merupakan pembangunan proyek yang tidak jelas. Tidak ada papan proyeknya. Kami pun mempertanyakan gedung ini untuk apa gitu. Dibangun tidak selesai, hanya tembok-tembok gitu. Saungnya pun tidak ada. Itu kami juga nelayan sumur mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab DKP untuk menyelesaikan proyek yang gak jelas ini. Oh, berarti ini proyek dari DKP provinsi ya? DKP provinsi. Untuk rencana pembangunan sendiri di mana sih, Pak? Rencananya itu pembangunnya yang sebelah sini, ini yang lama. Ya, oh yang TPI yang lama. TPI yang lama yang di sampingnya ini. Sampai rencananya itu kan saungnya sudah diukur sama mereka. Panjang lebar saung kanan dan saung kiri, gedung kanan, gedung kiri. Setelah itu mereka selesai, mereka pulang ke sana,
tas pelaksanaannya bukan yang diukur yang dibangun, ternyata yang di sini yang dibangun itu tidak sesuai dengan apa yang diukur awal. Nah, gitu. dengan adanya temuan seperti ini, fakta di lapangan seperti ini, Bapak Kang Opik sebagai anggap perwakilan warga Sumur, Pak. Ya, pasti kami dengan teman-teman nelayan perwakilan tokoh masyarakat dengan HNSI nanti kami akan melakukan akan meminta audien, minta pertanggungjawaban, mempertanyakan perihal pembangunan gedung yang nggak jelas ini kepada pihak DKP, dan kami juga akan minta pendampingan kepada Dewan Provinsi Banten untuk wilayah Pandeglang Dapil 1 Pandeglang Lebak ya. Mungkin begitu ke depannya, Bang Kumis. Ini kan warga nelayan kan menjerit nih pengen adanya pembangunan TPI agar distribusikan masuk ke kas daerah. Ya. Dengan adanya pembangunan TPI yang mangkrak ini, tanggapan Bapak bagaimana sebagai ketua HNSI? Saya sangat prihatin sekali. Prihatinnya anggaran pemerintah itu ada, tapi TPI-nya nggak ada gitu. Pembangunannya. Makanya saya aneh. Saya juga sebagai ketua HNSI tidak tahu menahu tentang masalah pembangunan TPI. Cuma ada kabar katanya TPI Sumur itu mau dibangun. Tapi pas saya lihat nggak ada pembangunannya. Cuma itu kayaknya kayak bikin kayak kos-kosan, kayak kontrakan. Oh gitu, Pak. Anehnya iya. Nah, Pak, dengan adanya pembangunan TPI yang nggak selesai nih, sikap Bapak? Ya, ada dugaan itu dananya itu ada dugaan ini ya. Takut kemana, tolong kepada pihak yang punya kewenangan supaya diusut lah. Karena pembangunan itu sampai sekarang sampai mangkrak gitu. Sampai di akhir tahun, ganti tahun, Pak ya? Iya, sampai ganti tahun udah setahun lah.